Gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, diorientasikan kepada pemilih pemula, atau first-time voters. Sejumlah riset menunjukkan, pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih, mempunyai kecenderungan untuk memilih pada pemilihan berikutnya. Sebaliknya, mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih, kecenderungannya akan melakukan hal yang serupa pada pemilihan berikutnya. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang digelar setiap 5 tahun sekali, maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Pemilih pemula umumnya masih duduk di sekolah menengah atas atau sederajat, dan mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Di luar itu, anak-anak putus sekolah yang berusia 17-21 tahun, juga merupakan basis pemilih pemula. Bagi mereka yang berstatus mahasiswa, merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Mereka memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan, karena mempunyai horizon atau cakrawala yang luas di antara masyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok atas yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestisi dalam masyarakat, dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda. Dengan demikian, hal utama yang perlu dipahami oleh para pemilih pemula, ketika terlibat dalam dinamika politik untuk pertama kalinya, adalah menyeleksi visi dan misi dari setiap calon. Hal ini diperlukan sebagai sikap dari gerakan yang akan memberikan efek perubahan baru. Meskipun pada setiap putaran pemilihan, jumlah pemilih pemula tidak begitu besar dari total pemilih yang ada. Namun dengan kekompakannya akan membawa pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Dan meskipun mereka berada di tengah-tengah pemilih dari kader partai politik, pemilih diam, pemilih transaksional, dan lain sebagainya. Hanya saja sebuah sikap yang ingin memilih berdasarkan visi dan misi, akan menentukan seberapa cepat perubahan yang akan terjadi pada suatu daerah. Sebab, visi digunakan sebagai panduan untuk merubah hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat untuk jangka panjang. Dan misi, merupakan bagian khususnya untuk memilah hal-hal yang dianggap perlu ditangani secepatnya oleh pemerintah atau juga disebut penetapan sasaran dalam jangka pendek. Untuk di wilayah Kabupaten Buton Tengah, minimal akan ada 11%, yang artinya akan ada 8 ribuan pemilih pemula, yang tersebar di 7 kecamatan, 77 desa kelurahan, yang akan ikut pada pemilihan calon bupati periode berikutnya. Lambat atau cepatnya pembangunan daerah, ditentukan oleh siapa pemimpinnya ditentukan oleh siapa pemilihnya. Siapa pemilihnya, ditentukan oleh apa faktor ia memilih. Faktor ia memilih, ditentukan oleh seberapa penting ia memilah sumber informasi, dan seberapa penting memilah visi dan misi dari calon pemimpin daerah. Tentukanlah sikapmu, sebelum sikapmu ditentukan oleh tetanggamu. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton. Jangan lupa share video ini, apabila dianggap sangat bermanfaat.